Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, Ibu akan absen. Afika Dayini. Kita akan belajar tentang tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 usaha pelestarian lingkungan. Yang pertama, mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Air yang kita gunakan sehari-hari harus bersih. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Siapa yang tahu syarat-syarat kualitas air yang bersih? Sekarang buka buku halaman 67 tentang mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Sekarang kita membaca halaman 67. Ibu akan menjelaskan syarat-syarat kualitas air yang baik. Yang pertama, syarat fisika, air tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri, cairan kimia, atau logam yang masuk ke dalam air. Terus, air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri. Kemudian pencemaran lingkungan. Dan air tidak keruh dan tidak berwarna. Air yang tidak keruh dan tidak berwarna disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air. Yang terakhir, air tidak memiliki endapan. Endapan air dapat berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak larut. Yang kedua, ada syarat kimia. Memiliki tingkatan keasaman yang normal dan air tidak mengandung bahan kimia beracun. Yang ketiga, syarat biologi. Air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang membahayakan jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada nih. Sekarang coba kita sebutkan apa saja syarat-syarat kualitas air yang baik. 1. Syarat fisika. 2. Syarat kimia. 3. Syarat biologi. Syarat kualitas air yang baik itu ada 3. Yang pertama, syarat fisika. Yang kedua, syarat kimia. Dan yang ketiga, syarat biologi. Nah, selanjutnya menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Apa itu dampak pencemaran air? Dampak pencemaran air yaitu peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat. Pada saat ini air bersih semakin sulit didapatkan sehingga orang seringkali membelinya. Daerah perkotaan merupakan tempat yang paling banyak mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Hal ini dikarenakan sumur ataupun sungai sudah tercemar. Pencemaran air biasanya disebabkan oleh limbah industri, sampah, kemasan makanan dan minuman, sisa deterjen dan pestisida. Dampak pencemaran air antara lainnya adalah sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan tidak
Pencemaran air biasanya disebabkan oleh limbah industri, yang kedua ada sampah, yang ketiga kemasan makanan, makanan dan minuman, keempat sisa deterjen, dan terakhir pestisida. Coba ulangi, apa penyebab pencemaran air? 1. Limbah industri. 2. Sampah. 3. Kemasan makanan dan minuman. 4. Sisa deterjen. 5. Pestisida. Baiklah, itulah penyebab pencemaran air. Adapun dampak pencemaran air adalah: pertama, sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Yang kedua, tanah tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Yang ketiga, air yang tercemar mengganggu pertumbuhan-tumbuhan. Kita dapat mengurangi krisis air bersih dengan melakukan tindakan-tindakan berikut. Yang pertama, melakukan penghematan air. Yang kedua, melakukan penanaman pohon. Yang ketiga, membuat lubang resapan air atau biopori. Yang keempat, membangun tempat penampungan air. Dan yang kelima, menanggulangi pencemaran sumber air seperti limbah pabrik. Pengaruh kualitas air bagi keluarga. Air yang kita gunakan harus berkualitas baik. Jika kualitas air yang tidak baik, maka akan terjadi hal-hal yang berikut. Pertama, kesehatan keluarga dan hewan peliharaan akan terganggu. Yang kedua, pakaian dan peralatan makan akan kotor. Yang ketiga, tanaman akan layu bahkan mati. Dan oleh karena itu, kita harus menggunakan air yang berkualitas baik untuk keluarga kita. Jika kita menggunakan air yang berkualitas baik, anggota keluarga menjadi sehat. Pakaian, peralatan makanan, dan rumah kita pun menjadi bersih. Coba ulangi apa saja tindakan yang mengurangi krisis air. 1. Melakukan penghematan air. 2. Melakukan penanaman pohon. 3. Membuat lubang resapan air. Masih ada yang ditanyakan? Tidak. Bu rasa sudah paham sampai di sini. Menjelaskan cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. Air yang bersih memiliki ciri-ciri yaitu tidak berasa, yang kedua tidak berbau, dan tidak berwarna. Ini adalah ciri-ciri ketersediaan air bersih. Coba kita sebutkan 3 ciri-ciri air bersih. 1. Tidak terasa. 2. Tidak terbau. 3. 2. Tidak berwarna. Jadi itulah ciri-ciri air bersih. Selanjutnya, penggunaan air yang tercemar dapat menimbulkan penyakit. Ketersediaan air bersih yang ada di permukaan bumi sangat terbatas. Oleh karena itu,
kita harus memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan dalam menjaga kualitas air dengan cara memeliharanya. Berikut cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. Yang pertama, mencuci pakaian dengan air secukupnya. Kedua, menggunakan air bekas mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Berikut cara-cara memelihara ketersediaan air bersih, yaitu yang pertama, mencuci pakaian dengan air bersih. Yang kedua, menggunakan air bekas mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, menghemat air ketika mencuci kendaraan. Ada yang ditanyakan? Sekarang coba Afika sebutkan cara-cara memelihara ketersediaan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.